Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Membincangkan cinta ini memang tidak akan pernah usai. Bagaimana kita memahaminya, mengambil perspektif yang mana, ia teramat luas untuk membincangkan cinta ini. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran, itu orang sering merujuk dan mencampur adukan. Artian mencampur adukan ini, beberapa kata itu sering terjemahkan menjadi cinta, padahal akar atau kata dasarnya dalam bahasa Arab itu sebetulnya berbeda. Tetapi ke dalam bahasa Indonesia, hampir semuanya diterjemahkan menjadi cinta. Misalnya ada Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Rahman Allah Ta'ala. Sering antara kasih, sayang, dan cinta ini kadang-kadang tidak dapat dipahami dengan khusus mungkin perbedaannya. Jadi Rahman, sifat Rahman Tuhan sering disebut sebagai sifat cinta Tuhan juga. Dalam bahasa Indonesia terjemahkan menjadi pengasih. Rahim, manifestasi cinta juga diterjemahkan menjadi penyayang. Kemudian ada mahabbah, cinta juga. Ada mawaddah, cinta juga. Ada ulfah, cinta juga. Ada uns, cinta juga. Jadi banyak kata yang dalam bahasa Arabnya punya pengertian yang lebih luas, tetapi mungkin ada kekhususan setiap bahasa sehingga barangkali tidak dapat diterjemahkan secara penuh. Misalnya, mawaddah adalah cinta yang diekspresikan, cinta yang ditampakkan, cinta yang diperlihatkan. Itulah yang Allah Ta'ala firmankan dalam kitab suci Al-Quran, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Baginda Nabi SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umat, tidak ada balasan apapun dari jerih payah, upaya dakwah baginda Nabi, mengantarkan umat dari kegelapan pada cahaya, kecuali jawabannya itu adalah cinta. Balasan kita, ungkap terima kasih kita, ungkap syukur kita atas seluruh perjuangan baginda Nabi itu adalah cinta pada Al-Qurbah. Ketika saudara-saudara kita kaum muslimin menikah, umumnya mereka saling mendoakan dengan kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Itu juga diterjemahkan menjadi cinta dan kasih sayang. Nah, mawaddah adalah cinta yang diekspresikan. Kemudian ada mahabbah. Dan menariknya, kata mawaddah disebut 7 kali dalam Al-Quran, kata mahabbah hanya 1 kali saja. Sekali lagi, ketika ia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya bisa menjadi cinta. Nah, mahabbah itu berasal dari kata hub. Keistimewaan bahasa Arab juga, kadang-kadang satu kata itu bisa berkaitan walaupun beda tanda baca. Jadi antara hub dengan dhammah, hub bisa dibaca dengan bentuk yang lain, hab itu akar kata yang sama tapi berbeda tanda baca. Kalau hub terjemahkan menjadi cinta. Kalau habbah itu benih. Jadi seumpama benih yang ditanam dan ia akan tumbuh makin lama makin kuat. Orang kalau sudah jatuh cinta, katanya ada kalimat begini, they try to bury us, they forgot we are the seeds. Mereka berusaha untuk menguburkan kita, mereka lupa kalau kita ini adalah benih-benih itu. Jadi cinta memang tidak bisa ditahan, kita berusaha kuburkan, benih itu malah tumbuh kalau dikuburkan. Begitu. Nah, yang menarik lagi dari perspektif sufistik, dimensi esoteris Islam, hub, kalau kita mengucapkannya dengan pelafalan bahasa Arab yang semestinya sesuai dengan makhorijul huruf, dalam mulut kita ini ada tempat-tempat bagaimana kita mengucapkan kalimat itu. Ini dalam hal tajwid atau cara membaca Al-Quran, meskipun Al-Quran sendiri menyampaikan pada kita, bacalah Al-Quran itu yang mudah bagi kita. Tetapi tidak jadi halangan bagi kita untuk belajar yang lebih baik lagi dan seterusnya. Nah, hub, kalau ia mengikuti susunan makhorijul huruf, tempat keluarnya bunyi dalam mulut kita, maka huruf H dalam bahasa Arab itu
Kata ayah saya ada 3 jenis hak. Ada hak yang kita sebut hak halus. Lalu ada kha, itu haknya agak sedikit mungkin seperti serak begitu. Dan ada hak, yaitu hak tebal. Orang Perancis, kata ayah saya, bisa kesulitan karena tidak ada beda antara 3 hak itu. Seperti kita dalam bahasa Indonesia hanya punya 1 hak saja, huruf H. Dalam bahasa Arab ada H, ada kha, dan ada H begitu. Seperti mungkin bahasa Cina saya kira punya kekhasan, atau mungkin bahasa Makassar itu kan paling banyak imbuhannya ya, pasti punya kekhasan juga. Ya, saya sampai sekarang tidak dapat membedakan antara mi, pi, ji, ki, dan seterusnya. Ya, itu punya kekhasan tersendiri. Nah, hub itu huruf H berasal dari pangkal yang paling dalam dari mulut kita ini, dari rongga mulut kita itu. Huruf H halus itu berasal dari pangkal paling dalam. Dan ba, bisa dilihat pada cara mulut saya juga, ba itu adalah bunyi huruf dari mulut kita yang paling luar. Jadi H itu paling dalam, ba itu paling luar. Sehingga hub, cinta, adalah awal dan akhir. Cinta adalah perjalanan yang tidak terbatas, pangkal paling dalam sampai paling luar. Itu hub yang dimaknai dengan cinta. Menariknya, ketika Al-Quran mengisahkan cinta, menggunakan kata cinta di dalam Al-Quran, menggunakan kata mahabbah. Sekali lagi, untuk cinta ini bisa digunakan banyak kata. Ulf, uns, bahkan saya lebih setuju pada pendapat yang mengatakan kata insan sebagai manusia berasal dari kata uns, yang artinya cinta. Orangnya disebut orang yang penuh cinta, penuh kasih, itu disebut anis kalau laki-laki dan anisa kalau perempuan. Nah, ada yang menyebutkan insan berdasarkan mahfudhot. Mahfudhot itu kata-kata inspiratif dalam bahasa Arab. Ada yang menyebutkan begini, al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nisyan itu lupa. Jadi kalau manusia lupa itu manusiawi karena satu akar kata insan dengan nisyan. Saya cenderung pada pendapat yang lain. Insan yang berarti manusia tidak berasal dari nisyan, beda sekali. Kalau insan itu, kalau nisyan itu nun, sin, dan ya, akar katanya dalam bahasa Arab nasya. Kalau uns itu hamzah, alif hamzah, nun, dan sin. Itu sebetulnya akar kata insan. Artinya insan adalah perwujudan cinta Tuhan. Jadi manusia diciptakan karena cinta Tuhan. Kata insan artinya adalah perwujudan cinta.